Hampir semua orang ketakutan dengan COVID akibat propaganda yang dibesar-besarkan oleh media. Tiap hari, semua media mengutip jumlah korban terinfeksi dan kematian akibat COVID. Seharusnya, media-media juga melakukan investigasi dan komparasi sendiri untuk memberi informasi yang lebih mencerahkan bagi publik. Mari kita gunakan data-data yang dipublikasikan oleh organisasi-organisasi elit. Kita gunakan data mereka untuk memukul mereka sendiri. Dalam seni bela diri, ini disebut jurus pinjam tenaga lawan. Kita gunakan data-data jumlah kematian tahun lalu dari PBB, Worldometer, The Lancet Infectious Diseases, dan WHO. Jumlah kematian orang sedunia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai dengan 10 Mei, hampir 21 juta orang yang mati. Jumlah kematian akibat kanker tahun lalu, pada periode yang sama, 3 juta orang. Kematian akibat HIV atau AIDS, 616.000 orang. Akibat diare, 586.000 orang. Akibat TBC, 530.000 orang. Akibat malaria, 359.000 orang. Akibat COVID-19 disebut 280.000 orang. Artinya, dari 100 orang yang mati di seluruh dunia, cuma 1 orang yang mati karena katanya terinfeksi COVID. Itu pun hasil tesnya 80% meleset. Bukan karena PCR-nya, tapi karena nggak ada acuan ilmiah yang disebut gold standard. Itu perbandingan jumlah kematian di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Ini yang seharusnya dilakukan oleh media-media. Jangan cuma kopas data buat takut-takutin rakyat. Kita gunakan data dari PBB dan International Vaccine Access Center. Kita juga gunakan data-data nasional dari Kapolri, BPS, dan Kementerian Kesehatan. Jumlah kematian di Indonesia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai 10 Mei, 632.000 orang mati. Kematian akibat diare balita hampir 12.000 orang. Akibat kecelakaan lalu lintas 8.400 orang. Akibat HIV atau AIDS 1.600 orang. Berapa jumlah kematian yang katanya karena COVID? 959 orang. Bukan kita mengecilkan para korban, bukan kita tak berempati. Tapi, kita harus lihat dalam konteks secara keseluruhan. Banyak yang nanya, di rumah sakit kenapa banyak yang mati? Loh, kok cuma nanya yang 0,2%? Kenapa nggak nanya yang 99,8% matinya karena apa? Jumlah orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas hampir 9 kali lipat dari yang mati karena COVID. Kenapa nggak tutup aja sekalian semua jalan raya karena banyak yang mati? Emangnya kecelakaan lalu lintas nggak bahayakan orang lain? Kenapa bukan mobil-mobilnya aja yang disuruh social distancing supaya nggak ada tabrakan? Jumlah 959 orang itu pun tak ada satupun yang virusnya dimurnikan dan diperiksa. Karena memang begitu acuan dari WHO. Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Pertama, yakinkan diri Anda sendiri. COVID-19 tak seseram propagandanya. Sakit pernapasan yang mematikan itu nyata, tapi belum tentu karena COVID. Ada 4.824 orang mati tiap hari di Indonesia. Tapi tidak dibesar-besarkan oleh media. Dari 500 orang yang mati di Indonesia, hanya 1 orang yang katanya karena COVID. Itu pun berdasarkan alat tes yang kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Dasar ilmiah keberadaan COVID adalah 75% urutan genetiknya sama dengan SARS. Padahal ikan zebra DNA-nya 80% sama dengan manusia. Kita digiring oleh propaganda ketakutan, lockdown, jebakan Nekolim. Hong Kong tidak lockdown, jumlah kematian cuma 4 orang. Cukup social distancing. Solusi konkret untuk menurunkan jumlah korban COVID adalah alat tes yang akurat. Caranya, murnikan dulu virusnya, baru kemudian dipetakan. Dari 160.000 dokter di Indonesia, sebenarnya cukup dikerjakan oleh 10 orang saja. Yang penting action, tak perlu debat publik. Ketiga, sebarkan informasi. Share lewat WA, tele, medsos, dan lain-lain. Keempat, aksi people power. Tunjukkan kepada penguasa elit, termasuk penguasa YouTube yang jumlahnya sedikit itu, tak akan bisa melawan kita, rakyat yang jumlahnya banyak. Download video ini sekarang, re-upload di channel Anda atau channel lain sebelum di take down. Jadi, kalau video ini di take down, masih ada ribuan channel lainnya. Kalau saya mati, masih ada jutaan people power lainnya.